Wah wah wah, apakah ini betul? Shin Tae-yong dikabarkan kembali ke Indonesia? Apakah akan tukangi timnas Indonesia U20? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hasil Timnas Indonesia U20 lawan Uzbekistan U20 di Piala Asia U20. Pertandingan antara Timnas Indonesia U20 melawan Uzbekistan U20 di Piala Asia U20 baru saja selesai. Bagi Anda yang penasaran dengan hasil dan skornya, bisa langsung melihatnya di thumbnail video ini. Sebelum laga ini, banyak yang meragukan kemampuan Timnas Indonesia U20 untuk bisa meraih hasil positif. Kekalahan telak 0-3 dari Iran di pertandingan pertama menyisakan kekecewaan dan rasa pesimis. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia terlihat kesulitan menghadapi Iran, terutama dalam duel udara dan penguasaan bola. Hal ini membuat banyak pihak mempertanyakan kesiapan Garuda Muda menghadapi tim kuat seperti Uzbekistan. Namun dalam laga melawan Uzbekistan ini situasinya sedikit berbeda. Tim asuhan Indra Syafri dituntut untuk bermain habis-habisan demi menjaga asa lolos ke babak perempat final. Semangat dan determinasi tinggi dari Donny Pamungkas dan kawan-kawan terlihat sejak awal pertandingan. Uzbekistan sebagai juara bertahan tentu menjadi tantangan besar dengan kualitas teknik dan pengalaman yang lebih unggul. Sebelum pertandingan, beberapa pengamat memberikan prediksi yang cukup beragam. Ada yang beranggapan bahwa hasil imbang sudah menjadi pencapaian maksimal bagi timnas U20. Mereka menilai bahwa perbedaan kualitas masih cukup terasa, tetapi dengan strategi dan mental yang lebih baik, timnas Indonesia masih bisa memberi kejutan. Di sisi lain, beberapa pengamat merasa Uzbekistan terlalu tangguh untuk ditaklukkan. Mereka memperkirakan bahwa meski Indonesia bermain lebih baik dibanding laga melawan Iran, hasilnya mungkin tetap belum cukup untuk meraih kemenangan. Namun pertanyaan besar sekarang adalah apakah timnas Indonesia U20 sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam laga melawan Uzbekistan? Apakah mereka sudah tampil lebih baik dibandingkan laga sebelumnya? Sekarang giliran Anda sebagai penonton untuk memberikan penilaian. Bagaimana pendapat Anda tentang performa timnas Indonesia U20 kali ini? Apakah sudah ada perbaikan dalam hal taktik, mental bertanding, atau semangat juang? Apakah timnas Indonesia U20 pantas mendapat tempat di Piala Dunia U20? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi bersama. Kritik, saran, dan dukungan Anda sangat berarti untuk perkembangan Garuda Muda ke depannya. Mari terus dukung Timnas Indonesia U20 di ajang Piala Asia U20 ini. Timnas Indonesia U20 harus lupakan Piala Dunia. Pertandingan Timnas Indonesia U20 melawan Uzbekistan baru saja selesai dan hasilnya bisa langsung Anda lihat di thumbnail video ini. Sebelum laga berlangsung, banyak yang meragukan peluang Garuda Muda untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025. Kekalahan telak dari Iran dengan skor 0-3 menjadi alasan utama pesimisme ini. Namun, apakah pertandingan tadi cukup mengubah pandangan tersebut? Banyak yang menilai bahwa timnas Indonesia U20 masih tertinggal secara kualitas dari tim besar lainnya. Saat melawan Iran, kelemahan dalam duel udara sangat terlihat dan para pemain terlihat kesulitan menghadapi tekanan lawan. Meski begitu, peluang mencetak gol sebenarnya ada. Pemain-pemain andalan seperti Jens Raven dan Marcelinus Amaola yang berkarier di luar negeri sempat mendapatkan peluang emas, tetapi sayangnya tidak berbuah gol. Pengamat sepak bola Rais Adnan menyebut bahwa mental bertanding menjadi kunci yang harus segera diperbaiki. Terpenting sekarang adalah menatap laga selanjutnya melawan Uzbekistan dengan mental bertanding yang lebih siap, ujarnya. Menurutnya, peluang untuk lolos masih ada meskipun kecil. Selain Uzbekistan, timnas juga harus menghadapi Yaman dan wajib menang jika ingin menjaga asa berlaga di Piala Dunia U20.
Namun tantangan besar masih menanti timnas U20 jika berhasil lolos dari fase grup. Mereka kemungkinan besar akan berhadapan dengan raksasa Asia seperti Jepang atau Korea Selatan di babak perempat final. Jika lolos, kemungkinan besar akan menghadapi Jepang atau Korea Selatan. Peluangnya masih ada, tapi memang berat tambah Rais. Pertandingan melawan Uzbekistan ini menjadi sangat penting untuk mengukur sejauh mana kesiapan timnas Indonesia U20 menghadapi tantangan besar. Apakah mereka sudah cukup kuat untuk bersaing di level dunia? Dari segi strategi dan mental, apakah mereka sudah menunjukkan perkembangan signifikan? Sekarang giliran Anda sebagai penonton untuk memberikan pendapat. Apakah timnas Indonesia U20 sudah menunjukkan performa yang layak untuk tampil di Piala Dunia U20? Atau masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi bersama. Setiap dukungan dan masukan dari Anda sangat berarti bagi perkembangan timnas Garuda Muda ke depannya. Mari terus dukung mereka apapun hasilnya. Shin Tae-yong resmi balik ke Indonesia. Bagi para fans Garuda yang merindukan sosok Shin Tae-yong, ada kabar gembira yang patut disimak. Setelah pertandingan timnas Indonesia melawan Uzbekistan di Piala Asia U20, muncul berita bahwa Shin Tae-yong akan kembali ke Indonesia. Namun kedatangan Shin kali ini bukan untuk menggantikan posisi Indra Syafri sebagai pelatih timnas U20. Sebaliknya, pelatih asal Korea Selatan tersebut akan mengunjungi STY Foundation yang ia dirikan pada akhir tahun 2024. Shin Tae-yong sebelumnya sempat kembali ke Korea Selatan pada 26 Januari 2025, tak lama setelah PSSI secara resmi memutuskan kerjasama dengannya. Meskipun begitu, Shin sempat berjanji bahwa ia akan kembali ke Indonesia suatu saat nanti, dan tampaknya janji tersebut akan segera ditepati. Shin bersama sang penerjemah Jeong Seok So atau JJ dijadwalkan tiba di Indonesia pada 20 Februari 2025. Kabar kembalinya Shin Tae-yong ini terungkap dalam siaran langsung akun Instagram @stibola Foundation. Dalam tayangan tersebut, JJ mengungkapkan rasa kangennya terhadap Indonesia. Sang host acara juga menambahkan bahwa ada beberapa agenda acara yang sudah dipersiapkan oleh STY Foundation. STY Foundation sendiri merupakan yayasan yang didirikan Shin Tae-yong dengan tujuan untuk memajukan sepak bola di Indonesia. Yayasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para pemain muda yang ingin mengembangkan kemampuan mereka di dunia sepak bola. Keberadaan STY Foundation memperlihatkan bahwa meski tak lagi melatih timnas, Shin masih memiliki komitmen untuk berkontribusi terhadap perkembangan sepak bola di tanah air. Faktor lain yang memudahkan kedatangan Shin Tae-yong adalah Golden Visa yang diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Golden Visa ini memungkinkan Shin untuk bolak-balik ke Indonesia tanpa hambatan, serta menjalankan berbagai aktivitas dengan leluasa. Kehadiran Shin Tae-yong kembali ke Indonesia tentunya akan menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Apakah Shin akan turut menyaksikan pertandingan timnas Indonesia pada Maret 2025? Itu masih menjadi tanda tanya besar yang patut dinantikan. Nah, bagaimana menurut Anda, para fans Garuda? Apakah kembalinya Shin Tae-yong bisa menjadi momen kebangkitan baru bagi sepak bola Indonesia? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda berharap ada kolaborasi antara Shin dan pelatih saat ini untuk meningkatkan kualitas timnas? Atau mungkin Anda memiliki harapan tersendiri terhadap STY Foundation? Mari berdiskusi dan dukung terus sepak bola Indonesia. Patrick Kluivert dibanding-bandingkan dengan Shin Tae-yong. Kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia memicu perbandingan langsung dengan Shin Tae-yong dalam kurung STY, pelatih sebelumnya yang berhasil membangun fondasi kokoh bagi skuad Garuda. Dalam 5 tahun masa kepemimpinan STY, timnas Indonesia mengalami peningkatan performa yang signifikan, baik dari segi fisik, mental, hingga kedisiplinan. Kini publik menanti apakah Kluivert dapat melanjutkan jejak sukses tersebut atau bahkan membawa tim ke level yang lebih tinggi. Patrick Kluivert, mantan bintang sepak bola Belanda dan pemain Barcelona, tentu membawa pengalaman segudang.
Namun, publik Indonesia dikenal sangat fanatik terhadap sepak bola dan menaruh harapan besar kepada pelatih baru. Dalam sebuah wawancara dengan Najwa Shihab, Kluivert menyadari besarnya tantangan yang menantinya. Tantangan terbesar adalah membangun kolektivitas tim yang kuat dan meraih hasil langsung dalam pertandingan mendatang, ujarnya. Ia pun menekankan pentingnya kerjasama tim dalam menghadapi 4 pertandingan penting pada bulan Maret dan Juni. Meski baru memulai kariernya di Timnas Indonesia, Kluivert sudah kerap dibandingkan dengan Shin Tae-yong. Banyak penggemar yang merasa STY adalah pelatih terbaik yang pernah dimiliki Timnas, mengingat pencapaian dan perbaikan besar yang diraihnya. Namun, Kluivert menanggapi perbandingan tersebut dengan penuh respek. Saya sangat menghormati Shin Tae-yong atas apa yang telah ia lakukan selama 5 tahun terakhir. Ia telah membawa sepak bola Indonesia ke level berbeda. Sekarang tugas saya adalah melanjutkan apa yang ia bangun, jelas Kluivert. Jawaban ini menunjukkan bahwa Kluivert tidak melihat STY sebagai ancaman atau rival, melainkan sebagai pendahulu yang layak dihormati. Namun ekspektasi tinggi tetap membayangi Kluivert, terutama karena publik berharap tim bisa terus berkembang dan bahkan berpeluang lolos ke Piala Dunia. Ketika ditanya soal tekanan publik, Kluivert menjawab dengan santai. Indonesia adalah negara besar dengan fanatisme tinggi terhadap sepak bola. Tekanan itu wajar. Orang-orang ingin melihat timnas lolos ke Piala Dunia dan itu juga menjadi target saya, ucapnya. Ia menekankan bahwa kerjasama tim dan dukungan penuh dari seluruh elemen sangat penting untuk mencapai target ambisius ini. Dengan bekal pengalaman bermain di level top dunia dan karier kepelatihan yang cukup panjang, Patrick Kluivert bertekad membuktikan bahwa ia dapat membawa timnas Indonesia ke arah yang lebih baik. Tantangan besar menanti di depan mata dan ujian pertama akan datang dalam 4 pertandingan mendatang. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Patrick Kluivert bisa membawa timnas Indonesia lebih maju dibandingkan Shin Tae-yong? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Mari dukung terus timnas dan berikan semangat untuk pelatih baru kita.